Di kalangan sopir malam dan para pengendara yang sering melintas di tol Cipularang, ada sebuah kisah yang sudah beredar lama. Dulu pernah ada sebuah bus malam yang berangkat menuju Bandung. Bus itu membawa banyak penumpang yang ingin sampai ke kota tujuan mereka, yaitu kota Bandung. Namun perjalanan bus itu tidak pernah benar-benar selesai. Sejak saat itu, beberapa orang mengaku masih sering melihat bus tersebut melintas di tol Cipularang pada larut malam. Bus tua yang melaju perlahan dengan penumpang yang diam menunduk di dalamnya. Dan yang paling menyeramkan, tidak ada sopir yang mengemudikannya. Entah kisah ini hanya sekedar cerita dari mulut ke mulut atau memang benar-benar ada sesuatu yang benar-benar pernah terlihat di jalan tol tersebut. Namun hingga sekarang, cerita tentang bus yang tidak pernah sampai ke Bandung itu masih sering dibicarakan di kalangan masyarakat. Sekarang kita akan membahas tentang cerita ataupun kisah tersebut. Malam itu, langit di atas tol Cipularang tampak gelap tanpa bulan. Jalan tol yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Hanya sesekali terdengar suara mesin kendaraan yang melintas memecah kesunyian. Seorang supir travel bernama Raka sedang mengemudi sendirian menuju Bandung. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 2 dini hari. Jalanan di depannya panjang dan sepi. Di kilometer yang jauh dari keramaian, Raka melihat sesuatu ini di kejauhan. Sebuah bus. Bus itu melaju sangat pelan di jalur kiri. Awalnya tidak ada yang aneh. Di tol Jakarta menuju Bandung, bus malam memang sering lewat. Tapi setelah beberapa detik memperhatikan, Raka mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Lampu bus itu redup. Catnya terlihat kusam, seperti kendaraan tua yang sudah lama tidak digunakan. Yang membuatnya semakin heran, tidak ada tulisan nama perusahaan bus di badan kendaraan itu. Raka mendekat perlahan. Jarak mobilnya dengan bus itu kini hanya beberapa meter saja. Ia mencoba menyalip. Saat mobilnya sejajar dengan jendela bus, tanpa sengaja Raka melirik ke dalam. Ia langsung merinding. Di dalam bus itu ada banyak penumpang. Namun semuanya duduk diam, menunduk dan tidak bergerak sama sekali. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menoleh. Suasana di dalam bus itu terlihat sangat sunyi dan tidak wajar. Raka mencoba mengalihkan pandangannya, tapi rasanya penasaran membuat melirik sekali lagi. Kali ini ia melihat ke arah kursi sopir. Dan jatuhnya langsung berderup kencang. Kursi itu kosong. Tidak ada seorang pun yang mengendalikan bus tersebut. Mustahil, gumamnya pelan. Bus itu tetap melaju lurus di jalan tol yang sepi, seolah ada seseorang yang mengemudikannya. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menginjak pedal gas dan menyalip bus itu secepat mungkin. Mobilnya melaju lebih kencang meninggalkan bus misterius di belakang. Beberapa detik kemudian, rasa penasaran membuat Raka melihat ke kaca spion. Ia ingin memastikan bahwa bus itu masih ada di belakangnya. Namun yang ia lihat justru membuat nafasnya tercekat. Jalan tol di belakangnya kosong. Tidak ada bus. Tidak ada lampu kendaraan apapun. Padahal beberapa detik sebelumnya, bus itu masih berada tepat di belakang mobilnya. Raka memperlambat mobilnya sedikit mencoba melihat lebih jelas. Tetapi tidak ada apapun. Bus itu benar-benar menghilang. Sesampainya di rest area, Raka masih terlihat pucat. Ia duduk di warung kopi kecil sambil mencoba menenangkan diri. Seorang supir truk yang duduk di dekatnya melihat wajahnya yang tegang. "Ada apa, Mas?" tanya supir itu. Raka lalu menceritakan apa yang baru saja ia lihat di jalan tol. Supir truk itu terdiam beberapa detik. Kemudian ia menghela napas pelan. "Mas baru pertama lewat sini malam-malam ya?" katanya. Raka mengangguk. Supir truk itu menatap ke arah jalan tol yang gelap di kejauhan. "Kalau yang Mas lihat itu bus tua, kemungkinan Mas baru saja melihat bus yang sering diceritakan orang-orang di sini." "Bus apa, Pak?" katanya gitu.
Sopir itu meneguk kopinya sebelum menjawab. Bus yang katanya tidak pernah sampai ke Bandung. Menurut cerita yang beredar di kalangan sopir malam, bertahun-tahun lalu pernah terjadi kecelakaan bus di tol Cipularang. Kecelakaan itu terjadi tengah malam. Bus tersebut kehilangan kendali di turunan panjang dan mengalami kecelakaan tragis. Banyak penumpang meninggal di tempat. Sejak saat itu, beberapa pengendara mengaku pernah melihat bus tua yang melaju sendirian di malam hari. Bus itu selalu muncul di jalur yang sama, melaju perlahan seperti sedang menuju Bandung. Namun tidak pernah ada yang benar-benar melihat bus itu keluar dari tol. Beberapa orang yang mencoba mendekat mengatakan hal yang sama. Penumpangnya duduk diam, menunduk, dan kursi sopirnya kosong. Sopir truk itu menatap Raka dengan serius. Kalau Mas lihat bus itu lagi, jangan pernah coba mengikutinya. Raka terdiam. Di kejauhan, suara kendaraan kembali terdengar melintas di jalan tol. Namun sejak malam itu, setiap kali Raka melewati tol Cipularang saat larut malam, ia selalu teringat satu hal. Sebuah bus tua yang melaju perlahan di jalan tol yang gelap. Bus yang katanya masih membawa penumpang menuju Bandung. Sebuah perjalanan yang tak pernah benar-benar sampai tujuan. Kira-kira gitulah ceritanya guys, tentang bus misterius yang melaju dari sebuah kota menuju Bandung. Semoga kapan dan dimanapun kita berada, kita selalu dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys, khususnya dalam perjalanan menuju suatu tempat dengan menggunakan bus yang memakan waktu cukup lama, misalnya memakan waktu belasan jam. Tentunya tengah malam kita masih akan berada di perjalanan, dan semoga kisah ini juga bisa menjadi pengingat buat kita untuk selalu berdoa, selalu mendekatkan diri kepada Allah, khususnya ketika kita dalam perjalanan menuju suatu tempat, supaya tidak ada gangguan-gangguan dari alam-alam lain terhadap kita. Terima kasih, sekian.